Jadi udah nyicipin yang di FPI, yang udah nyicipin di HTI, udah nyicipin di Matahari, udah nyicipin lah ya. Mas Nurholis adalah mantan narapidana terorisme atau napiter. Salah satu kajian tersebut bersama ustadz-ustadz yang tadi sampean ikuti, apa sih? Doktrin apa atau pelajaran apa yang membuat sampean yakin dengan apa yang sampean lakukan? Ya dari inti dari apa yang mereka ajarkan itu kan istilahnya Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan jihad. Ya. Nah doktrin jihad ini ditafsirkan ya perang. Sampean ceritanya sampai ke mana? Jakarta ya, Pak? Iya. Itu bagaimana dari Sumbang bisa sampai ke sana? Ya dulu kan memang kakak saya kan orang tua di Jakarta. Oke. Keberangkatan sampean ke Jakarta itu sudah terdoktrin masuk ke paham itu atau belum? Belum, dulu waktu saya kan lulus SMP ikut kakak merantau ke Jakarta tuh. Oh, berarti ke Jakarta lulus SMP? Sudah lama iya, sudah lama. Terus ikut kajian-kajian kan dulu, kajian-kajian di beberapa gerakan dakwah lah. Kepengen belajar Islam, ini gimana sih sebenarnya Islam kan? Jadi udah nyicipin yang di FPI, yang udah nyicipin di HTI, udah nyicipin di Matahari, udah nyicipin lah ya. Oke. Oh seperti ini gitu. Berarti sampean udah pernah nyicipi FPI, ya, HTI, ya, Jamaah Tabligh. ya. Jamaah Tabligh itu yang ya huruf-huruf itu ya. Masjid itu ya. Banjeruk di Jakarta. Terus terakhir nah ini MIT itu. Levelnya grade-nya keras ya. ya, seperti itu. Ke jaringan NU belum pernah ikut? Ke jaringan NU, keluarga besar saya NU, Pak. Keluarga besar NU. Keluarga besar Tapi sampean orang melu keluarga ya. Saya kalau sekarang kepengennya monggo lah. Kalau sekarang saya kepengennya netral tapi berprinsip. Berprinsip maksudnya selama tidak melanggar larangan yang Allah telah tetapkan. Itu seperti itu. Iya enggak. Silahkan. Keluarga besar NU, gara-gara enggak ikut keluarga besar jadi kesasar ikut MIT kan begitu. Saya bergaulnya kan dulu sempat kerja di Bandung juga. Bergaul dengan teman-teman Persis juga. Persis juga. Persis. Nah, kalau di kampung saya di desa saya itu saya intens dengan teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU juga kan karena saudara kan banyak NU juga. Seperti itu ya, macam-macam lah di itu. Ya. Oke, mungkin bisa disebutkan di antara doktrin yang menurut sampean sangat penting dari kelompok sampean itu di jaringan itu apa itu? Yang membuat Anda kemudian jihad itu. Ya intinya itu. Jadi ketika jihad mati syahid tetesan darah pertama itu dibedatkan mahkota di surga, kedudukannya di surga, kan seperti itu. Iya. Nah itu. Terus yang jihad kan perang. Ya. Dalam kelompokmu itu siapa yang harus diperangi? Nah, yang diperangi aparat negara Indonesia. Kenapa? Karena doktrinnya mereka Ansar Togut yang wajib diperangi, karena mereka itu menghalang-halangi tegaknya syariat Islam. Seperti itu. Berarti tujuan jihadnya untuk menegakkan syariat Islam. Syariat Islam. Ya. Syariat Islam dalam bentuk ajaran atau dalam bentuk pemerintahan? Pemerintahan. Berarti ingin mendirikan pemerintahan Islam, negara Islam. Ya, dan pusatnya di Suriah, pusatnya. Oh, ISIS berarti ya? Ya. Berpusatnya di Suriah, kiblatnya semua. Karena kalau orang-orang yang diminta hampir semuanya berbaiat ke Suriah semua. Sudah semua. Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Oke. Seperti itu. Berarti semuanya berkeyakinan aparat itu tauhid gitu ya? Aparat sipil negara semuanya kafir. Ya. Siapa aja? Aparat sipil negara, pokoknya yang PNS. Nggak memandang mereka itu siapa. Begitu. Jangan kafir. Ya, pokoknya. Polisi, tentara ya? Iya, guru-guru, pokoknya PNS semua, Pak. Warga negara biasa dianggap kafir nggak? Selama mereka tidak menunjukkan permusuhan ke kita, saat itulah ya, tidak menunjukkan permusuhan ke kita, tidak memusuhi kita dengan tindakan dan perbuatan mereka atau lisan mereka, kita menganggap mereka itu masih bermaksiat. Masih bodoh lah ya. Belum kafir. Ya belum, seperti itu. Nah, terus tadi kan aparat negara, sipil, militer, Polri dianggap kafir, terus berarti memang wajib diperangi ya? Ya, wajib. Alasannya? Karena mereka itu mendukung tegaknya pemerintahan Indonesia yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seperti itu. Itu disebut pemerintahan tauhid gitu ya? Kafir ya? Ya, makanya yang mendukung namanya Ansar Togut, para pendukung Togut. Gitu. Yang wajib diperangi. Seperti itu. Ya. Oke. Itu ajaran memeranginya bentuknya apa saja itu yang diajarkan?
Ya contoh seperti kayak dulu kan ada seruan dari juru bicara ISIS lah ya. Bunuhlah musuh-musuh Allah di negeri-negeri kalian jika kalian tidak bisa datang ke tempat kami, maksudnya ke Suriah. Baik itu dengan batu, dengan timbukan batu, dengan pisau, dengan kampak, dengan bom-bom yang dirakit seperti itu. Makanya kan ada kayak kasus bom Panci kan, bom Tamrin, bom Surabaya, seperti itu. Sampai seperti itu. Sudah meyakini itu benar ya karena bergabung ya. Ya Walaupun saat itu. Ya kalau saran saya untuk kaum muslimin khususnya lah ya, dan generasi muda pada umumnya, kalau mau belajar Islam itu jangan lewat media-media yang tidak ada rujukannya. Lebih baik datangi ustadznya, langsung bertanya kepada yang ahli, rujukannya jelas. Jangan sekedar katanya-katanya lah. Jangan sekedar menafsirkan ayat itu semua sendiri, karena radikalisme itu muncul dari sebuah pemahaman agama yang berlebihan. Jadi dia itu menafsirkan sesuatu ayat itu sesuai dengan kemuannya sendiri. Jadi kalau mau belajar agama, lebih baiknya ada gurunya, ada yang membimbing. Jadi ketika kita salah, ada yang menegur. Jadi nggak sendiri menafsirkan sendiri, salah pun menganggap benar sendiri. Jadi ketika kita salah menghakimi, ketika salah menafsirkan, ada yang membenarkan. Hindari media-media yang memang mengandung konten-konten yang menjurus kepada sikap-sikap radikalisme, apalagi menjurus-jurus kepada penafsiran agama yang berlebihan, menafsirkan ayat-ayat yang berlebihan. Karena semua itu pun tidak dibenarkan dalam ajaran Islam sendiri, seperti itu. Karena Islam sendiri itu kan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Nah seperti itu. Jadi sampean ketika itu terjerembab masuk ke kelompok mereka karena suka belajar sendiri ya. Iya. Nggak ada guru, nggak ada ustadz ya. Bahkan dipandu oleh orang gaib, manut ya. Dipandu untuk kepandu kan orang gaib tuh, nggak kenal manut ya. Nah dokter itu ya. Jadi memang ini pelajaran penting saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Walaupun sudah sering saya sampaikan bahwa apalagi ilmu agama lah ya, hal yang sangat serius, sangat penting terkait dengan kepentingan di dunia dan akhirat. Untuk hal kepentingan dunia saja, contoh untuk bisa menjadi dokter kan harus kuliah di fakultas kedokteran, dibimbing oleh dokter ahli, praktek, dilihat kan caranya nyuntik bagaimana, caranya masuk jarum infus gimana, itu barang kelihatan, wajib dibimbing langsung oleh dokter ahli. Bayangin ingin jadi dokter hanya baca buku-buku kesehatan, cara nyuntik baca, praktek mau disuntik sampean. Lah ya, saya belajar cara nyuntik benar, cara ngeramu obat yang benar, cara ngoperasi benar, ini alatnya. Saya hanya belajar itu. Saya minta operasi saya kira-kira mau nggak? Pasti nggak mau kan? Karena bukan ahlinya. Nah, karena saya hanya belajar. Nah, tujuannya saya ingin menyembuhkan sampean, operasi pakai peso. Yang terjadi bukan sembuh, mati kan? Karena kesalahan atau malpraktek belajar tidak pada ahlinya. Itu tentang kedokteran, tentang ilmu duniawi saja, apalagi ilmu agama. Makanya kan ada jargon yang sangat populer, man laisa lahu syekhun fa syekhuhu syaitan. Barang siapa tidak punya guru, gurunya setan. Tapi karena tidak tahu, tidak ada membimbing, dituntun setan ngakuni atau anggapannya dituntun malaikat. Ternyata masuk ke Palu, masuk ke Posoan gitu. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Coba NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati.